Elkan Bagot mencatatkan namanya di buku sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang bermain di sepak bola Liga Inggris usai dirinya mendapatkan debut bersama Ipswich Town. Elkan Bagot dimainkan sebagai starter ketika Ipswich Town melawan Rotherham United dalam pekan ke-43 League One kompetisi kasta ketiga Inggris di New York Stadium Sabtu 16 April 2022 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti tak bisa menutupi kekagumannya kepada Luka Modric. Don Carlo memuji daya tahan fisiknya di usia yang hampir kepala empat. Bahkan Ancelotti menyebut bahwa Modric punya kesamaan dengan Paolo Maldini, legenda AC Milan yang pernah ia asuh. Di sisi lain, Ancelotti pribadi mengaku tidak resah dengan kondisi perpanjangan kontrak Modric yang belum kunjung menemui kata sepakat. Ia yakin hanya masalah waktu sebelum sang gelandang menyepakati kontrak baru di Bernabeu. Liverpool sukses melenggang ke final Piala FA 2021-2022. Mendapati hal ini, pelatih Liverpool Jurgen Klopp ogah terburu-buru membahas soal peluang meraih quadruple winner atau menyebut 4 trofi dalam semusim. Menurutnya, saat ini fokus timnya hanya bagaimana cara memenangkan pertandingan selanjutnya. Seperti diketahui, Liverpool saat ini masih sangat berpeluang merengkuh trofi Liga Inggris, Liga Champions, Piala FA, dan Piala Liga. Rote mencetak sejarah menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam debutnya di Bundesliga Jerman. Rote mencetak 1 gol kala Dortmund menang 6-1 atas Wolfsburg kemarin. Usia Rote saat mencetak gol adalah 17 tahun 169 hari. Rekor pencetak gol termuda dalam sejarah Bundesliga masih dipegang oleh Youssoufa Moukoko. Dia mencetak gol saat usianya baru 16 tahun dan 28 hari. Namun Moukoko mencetaknya bukan dalam penampilan debutnya di Bundesliga. Mantan bintang timnas Italia Antonio Cassano memberi sindiran pedas kepada Carlo Ancelotti. Dia tak terkesan dengan taktik Don Carlo dan menyebut Real Madrid cuma hoki di Eropa. Dalam pandangan Cassano, Madrid tampil buruk di fase gugur Liga Champions saat bertemu PSG dan Chelsea. Real Madrid bermain buruk lawan Chelsea dan PSG. Dia, Ancelotti, benar-benar beruntung. Tapi keberuntungan akan berakhir cepat atau lambat, ujar Cassano. Villarreal berhasil menutup pekan kemarin dengan berbangga diri setelah meraih 2 kemenangan besar di 2 ajang yang berbeda. Kabar gembira ini sayangnya tercoreng dengan kabar mengenai cedera yang diderita Gerard Moreno. Moreno harus ditarik pada babak kedua karena mengalami cedera pada laga lawan Getafe kemarin. Pelatih Unai Emery mengatakan akan lebih jauh lagi melihat seberapa parah cedera yang dialami Moreno. Alessandro Del Piero kembali ke Stadion Allianz untuk pertama kalinya sejak 2012 untuk pertandingan Juventus melawan Bologna kemarin. Mantan pemain internasional Italia itu belum kembali ke stadion di Turin setelah kepergiannya dari klub pada 2012 ketika ia menerima tepuk tangan meriah dari penonton. Sebelum pertandingan Juventus versus Bologna, Del Piero sempat menyapa publik Stadion Allianz dari tribun dengan memamerkan jersey nomor punggung 10 miliknya. Pesepak bola terbaik dunia Lionel Messi rutin masuk diskusi Greatest of All Time alias GOAT atau GOAT. Untuk musim depan ada pula tulisan GOAT di lengan jersey Messi. Kehadiran tulisan GOAT di lengan jersey Messi ini sebenarnya masih dengan catatan La Pulga bertahan di PSG, klubnya saat ini alias tidak hengkang. Menurut media Prancis L'Equipe, GOAT yang hadir di lengan jersey Messi ini adalah sebuah marketplace khusus sneaker. GOAT yang sudah teken kontrak lebih dari 3 tahun untuk menjadi sponsor resmi di bagian lengan jersey. Demi memperkuat lini tengah, Manchester United mengincar gelandang River Plate Enzo Fernandez di bursa transfer musim panas 2022. MU ikut dalam perburuan yang sudah dahulu dimulai oleh rival sekota Manchester City dan raksasa Liga Spanyol Real Madrid. Enzo Fernandez memiliki klausul pembelian senilai 20,6 juta pounds atau sekitar 386 miliar rupiah. Keinginan MU untuk datangkan Fernandez adalah upaya untuk mencari pengganti Pogba yang masa depannya tidak pasti.
Sejak kedatangan Dusan Vlahovic, masa depan Alvaro Morata di Juventus terus dipertanyakan pada pertengahan musim 2021-2022. Rumor menyebutkan Juventus akan memulangkan Morata ke Atletico Madrid. Di tengah rumor tersebut, Morata mengatakan bahwa dirinya bahagia di Juventus. Bomber berusia 29 tahun itu juga mengaku menyukai tantangan yang ada di Turin. Di lanjutan pertandingan Liga Spanyol, Real Madrid menang dramatis atas Sevilla dengan skor 3-2. Madrid berhasil comeback dari ketertinggalan 2 gol di markas Sevilla. Keunggulan Sevilla di babak pertama datang dari Ivan Rakitic di menit ke-21 dan Lamela di menit ke-25. Namun, El Real berhasil mendominasi jalannya babak kedua dengan berhasil membalikan keadaan. Gol Madrid dicetak oleh Rodrigo di menit ke-50, Nacho menit ke-82, dan Karim Benzema di menit ke-92. Lagi-lagi, Wak Haji kembali jadi pahlawan Real Madrid setelah mencetak gol kemenangan di menit ke-96 kala melawan Chelsea di leg kedua perempat final Liga Champions. Kini Benzema kembali menyelamatkan wajah Los Blancos dengan mencetak gol di menit-menit akhir untuk menjaga asa Madrid yang sedang berambisi untuk menjuarai La Liga. Dengan kemenangan ini, Madrid kini kokoh di puncak klasmen dengan perolehan 75 poin. Sedangkan di Liga Prancis tersaji laga derby Le Classique antara PSG dan juga Marseille. PSG berhasil menang tipis dengan skor 2-1. PSG berhasil unggul cepat di menit ke-12 melalui sepakan Neymar. Lalu disamakan oleh Duce Kaletakar di menit ke-31. Di akhir babak pertama, PSG kembali unggul oleh penalti yang dieksekusi oleh Kylian Mbappe. Kemenangan PSG atas Marseille dini hari tadi membuat Le Parisien berada di ambang juara. PSG berhasil memperlebar jarak menjadi 15 poin dengan Marseille yang berada di peringkat 2 klasmen Liga Prancis. Pasukan Thomas Tuchel berhasil membungkam Crystal Palace dengan skor 2-0 tanpa balas di laga semifinal Piala FA dan sekaligus mengamankan 1 tiket ke final. Chelsea bakal menghadapi Liverpool yang sudah menunggu di final Piala FA. Ini bakal jadi partai ulangan lantaran mereka sempat bertemu di final Piala Liga pada awal tahun kemarin. Mampukah Chelsea membalas dendam Carabao Cup? Usai kemenangan tipis Manchester United atas Norwich, bos United Ralf Rangnick memuji penampilan sang mega bintang Cristiano Ronaldo atas hat-trick pentingnya pada laga itu. Rangnick juga menyampaikan bahwa Ronaldo akan tetap menjadi bagian penting dalam skuad Manchester United. Tentu, pernyataan ini sedikit meredam pemberitaan yang mengatakan bahwa Ronaldo bakal hengkang akhir musim nanti. Ronaldo tampil luar biasa di pertandingan melawan Norwich kemarin. Hat-tricknya ke gawang Norwich menjadikan ia sebagai pemain ke-6 yang berhasil melakukan hat-trick back-to-back di kandang di Liga Inggris. Setelah Sergio Aguero pada tahun 2019, Didier Drogba tahun 2010, Fernando Torres tahun 2008, Thierry Henry tahun 2004, dan Alan Shearer di tahun 1995. Para fans Barcelona mengancam akan memboikot laga Barcelona versus Cadiz pada dini hari nanti. Hal ini diduga karena membludaknya fans Eintracht Frankfurt di leg kedua perempat final Europa League kemarin yang membuat beberapa culas marah besar. Mereka merasa terhina dan memutuskan tak akan hadir di laga Barca kontra Cadiz. Dengan kemenangan Manchester United dan kekalahan dua London pada laga lanjutan Liga Inggris kemarin membuat perebutan posisi 4 klasmen kembali memanas. MU berhasil merangsek masuk ke peringkat 5 dan menyalip West Ham serta Arsenal. Namun menurut Squawka, Spurs masih menjadi tim dengan peluang terbesar untuk finish di 4 besar klasmen dengan persentase di angka 55,43%. Bayern Munchen yang baru saja tersingkir dari pentas Liga Champions mencari pelampiasan di kandang Arminia Bielefeld. Mereka berhasil mengalahkan Arminia Bielefeld dengan skor 3-0 tanpa balas. Hasil ini membuat Die Roten semakin dekat dengan gelar juara Bundesliga 2021-2022. Jika Bayern berhasil mengamankan gelar Liga musim ini, tentu itu akan menjadi gelar ke-10 secara beruntun mereka di Bundesliga.
Beredar rumor bahwa Real Madrid berminat untuk mendatangkan bek sayap muda milik Chelsea, Reece James. Namun, menurut Football London, Chelsea menampik hal tersebut. Melalui direktur Chelsea, Marina Granovskaya, ia telah menyampaikan bahwa Reece James akan tinggal di London Barat dalam waktu yang lama, meskipun ada ketertarikan dari raksasa Spanyol, Real Madrid. Rumor yang menyatakan bahwa Robert Lewandowski merapat ke Barcelona semakin santer terdengar. Namun, menurut Sky Sport, selain Levy, Barca juga menargetkan bomber Manchester City, Gabriel Jesus. Barca akan melakukan segala cara agar penandatanganan kedua pemain tersebut bisa segera terlaksanakan. Darwin Núñez memang sedang mencari komoditas panas di bursa transfer kali ini. Klub-klub raksasa Liga Inggris seperti MU dan Arsenal juga berminat untuk menggunakan jasa Núñez musim depan. Kini, si klub kaya raya baru Newcastle United ikut meramaikan perburuan striker 22 tahun itu. Bahkan menurut Daily Mail, Newcastle telah menawarkan 49 juta pounds atau 917 miliar rupiah untuk Darwin Núñez. Sven Botman adalah salah satu target utama klub Milan sejak bursa transfer Januari. Pembicaraan antara Milan dan Botman berada di tahap akhir dan ia selangkah lagi untuk bergabung dengan Rossoneri. Namun, Milan bakal mendapatkan gangguan dari klub Liga Inggris Newcastle. Menurut Football Italia, Newcastle juga berminat untuk mendatangkan Botman. Mereka yakin Botman adalah pilihan yang tepat untuk skuad masa depan mereka. Shin Tae-yong memastikan ramai Roma Kiek tak bisa memperkuat Garuda Muda di ajang SEA Games yang bakal diselenggarakan di Hanoi. Dilansir dari JPNN, sebelumnya Roma Kiek sempat dipanggil untuk TC di Jakarta sebelum bertolak ke Korea Selatan. Namun ia tak hadir lantaran alasan sakit. Mendengar keluhan tersebut, Coach Tae-yong meminta Roma Kiek agar menjalani MRI atau Magnetic Resonance Imaging di Jakarta. Namun permintaan itu tak direspon oleh Roma Kiek. Oleh karena itu, Coach Tae-yong bakal memberikan sanksi dengan mencoretnya dari skuad timnas U23. Menurut AS, upaya Manchester City untuk mendatangkan Erling Haaland menemui jalan buntu. Permasalahan utama adalah tuntutan komisi yang sangat besar yang diminta oleh sang agen, Mino Raiola, dan ayah dari Haaland, Alf Inge Haaland. Mereka meminta komisi sebesar 70 juta euro, yakni 30 juta untuk Alf Inge dan 40 juta untuk Raiola. Ashley Westwood saat timnya bertanding melawan West Ham United pada pekan ke-33 Liga Inggris. Cedera parah itu membuat pergelangan kaki Westwood patah. Insiden itu membuat Westwood terbaring di atas lapangan dan mengerang kesakitan. Kondisinya membuat semua pemain kedua tim terkejut dan syok, dan ia langsung dilarikan ke rumah sakit.